ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا warzuqna ilman jayyida. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah hingga saat ini kita masih dikaruniakan berbagai nikmat oleh-Nya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibatul kiram, ustaz dan ustaz sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini adalah tentang mengenal kisah daripada Sayyidah Hajar Ummu Ismail alaihissalam, yang mana mengenal Sayyidah Hajar di sini menjadi menarik untuk kita kaji pada kesempatan saat-saat sekarang ini, dikarenakan amalan-amalan ibadah haji yang lalu kemudian di dalamnya terdapat sa'i, di dalamnya terdapat amalan ibadah kurban, disyariatkan daripada hal-hal yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar dan juga yang dilakukan oleh keluarga ini, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam penyembelihan putranya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi menarik untuk kita mengkaji tentang kisah inspiratif daripada Ummu Ismail Sayyidah Hajar alaihissalam. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Hajar adalah ibu daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana beliau ini adalah Ummul Arab, ibunya orang-orang Arab. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, hiya ummukum ya bani ma'is sama. Abu Hurairah pernah menyampaikan bahwasanya ibunda Hajar ini adalah ibu daripada segenap kalian wahai masyarakat Arab, wahai bani ma'is sama. Maksudnya adalah anak keturunan air hujan. Maksudnya masyarakat Arab adalah masyarakat yang mana dahulu mereka banyak memanfaatkan air hujan untuk kehidupan mereka. Maka di dalam apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, masyarakat Arab ini dinamakan dengan Bani Ma'is Sama, ya, anak daripada anak keturunan daripada Ma'us Sama, daripada air hujan. Maksudnya adalah karena masyarakat Arab banyak memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan keseharian mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hendak mempelajari tentang sejarah daripada Sayyidah Hajar, maka kita akan mengenal terlebih dahulu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan ayah daripada Nabiullah Ismail, ya. Ini kameranya, ya.
Oh, yang ini. Nah, maka Nabi Ibrahim ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beliau ini memiliki seorang istri yang bernama Sayyidah Sarah. Ya. Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Sayyidah Sarah. Dan Sayyidah Sarah di sini adalah seorang wanita yang dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dikarenakan yang pertama karena agamanya, dia adalah seorang wanita yang datutin, seorang wanita yang memiliki agama yang bagus, agama yang luar biasa. Lalu kemudian li jamaliha, Sarah ini adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, dan dia adalah wanita tercantik di masa itu. Ya. Bahkan Sarah ini merupakan nenek daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, nenek daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka yang namanya ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam adalah diantaranya dari kecantikan yang dimiliki oleh Sayyidah Sarah, istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang lalu kemudian yang ketiga, Sarah ini merupakan sepupu daripada Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah ibnatu am, putri daripada pamannya Nabi Ibrahim. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sayyidah Sarah di sini hidup lama. Dan Nabi Ibrahim menginginkan anak keturunan, akan tetapi hingga saat itu Allah Subhanahu wa taala belum mengaruniakan anak keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana tinggalnya Nabi Ibrahim dengan Sayyidah Sarah pada saat itu adalah di negeri Syam. Sampai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Sayyidah Sarah ini pergi menuju Mesir. Ya, pergi ke Mesir. Yang lalu kemudian ketika ke Mesir, ternyata di Mesir itu terdapat salah seorang raja, salah seseorang Malik. Lalu kemudian dia adalah seseorang yang berkuasa di sana, yang mana ketika dia mendapati akan kecantikan Sayyidah Sarah, maka raja tersebut menginginkan untuk memiliki Sayyidah Sarah. Yang lalu kemudian Sayyidah Sarah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada Sayyidah Sarah. Yang mana lalu kemudian pada akhirnya Raja Mesir tadi menghibahkan seorang wanita hamba sahaya yang agama yang luar biasa yang dia miliki, kecantikannya, kekerabatan dia dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sayyidah Sarah adalah seorang wanita yang salehah. Yang mana Sayyidah Sarah di sini tahu akan impian, keinginan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk memiliki anak keturunan. Ya. Yang lalu kemudian Sayyidah Sarah dengan kebesaran hatinya, kelampangan hatinya, memberikan Sayyidah Sarah ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dikasihkan. Ya. Setelah beberapa waktu dari hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Sayyidah Sarah, maka Sayyidah Sarah setelah itu memberikan hamba sahaya perempuan yang bernama Hajar tadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang lalu kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk yang namanya Sayyidah, untuk namanya Sayyidah Hajar, ya, hamba sahaya yang awalnya dimiliki oleh Sayyidah Sarah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk hamil. Yang lalu kemudian lahirlah seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Gitu ya. Nah, maka ketika lahir seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam merupakan sifat manusiawi yang terdapat pada Sayyidah Sarah di sini akan adanya kecemburuan, gitu ya. Cemburu sama Sayyidah Hajar dikarenakan ternyata Hajar Allah Subhanahu wa taala karuniakan putra yang diberi nama Ismail. Sampai pada derajat Sayyidah Sarah di sini bersumpah untuk yang namanya memotong Sayyidah Hajar itu menjadi 3, ya. Lalu kemudian Nabiullah Ibrahim menenangkan hatinya, lalu kemudian memberikan dia nasihat, yang lalu kemudian untuk melepaskan sumpah yang sudah diucapkan oleh Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar diizinkan untuk yang namanya kedua telinganya ini dilubangin, ya, kedua telinganya dilubangin untuk takfirul yamin, untuk membebaskan daripada sumpah yang sudah diucapkan oleh Sayyidah Sarah. Nah, maka lalu kemudian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah yang namanya Sayyidah Sarah di sini sudah mulai reda kecemburuannya,
Barulah kemudian saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Sayyidah Hajar beserta putranya Ismail ke kota Makkah, dari negeri Syam ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yang lalu kemudian sesampainya Nabi Ibrahim beserta Hajar dengan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam ke kota Makkah, yang mana pada saat itu kota Makkah adalah padang pasir, ya, padang tandus yang tidak ada manusia yang tinggal di sana, tempat di mana Ka'bah dibangun, tempat di mana Masjidil Haram dibangun. Yang lalu kemudian Nabi Ibrahim meletakkan Sayyidah Hajar dan juga Ismail di bawah sebuah pohon, disebutkan adalah dauhah, ya, diletakkan di bawah dauhah, yang mana dauhah itu adalah asyajaratul kabirah, adalah pohon yang besar. Yang lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim setelah meletakkan Sayyidah Hajar, ya, meletakkan Sayyidah Hajar di tempat di kota Makkah, di tempat di mana Ka'bah itu dibangun, Baitullah itu dibangun. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berpaling. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Sayyidah Hajar dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang lalu kemudian setelah itu Sayyidah Hajar pun mengejar Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Lalu kemudian seraya Sayyidah Hajar menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, "Aina tadhhabu wa tatrukuna bi hadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'." Wahai Nabiullah Ibrahim, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di tempat ini, tempat yang tidak ada apa-apa dan tidak ada siapapun di sini. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh, gitu ya, terus berpaling dan tidak memberikan jawaban kepada Sayyidah Hajar. Dan Sayyidah Hajar terus mengulangi pertanyaan ini sampai Sayyidah Hajar itu mengerti, hingga Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Allahul ladzi amaraka bihadza?" Apakah yang memerintahkanmu wahai Nabiullah Ibrahim untuk melakukan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, qala na'am, ya, yang memerintahkanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian Sayyidah Hajar menyampaikan, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, selama yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala untuk kami tinggal, untuk aku beserta Nabiullah Ismail tinggal di kota Makkah, ini perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami. Maka lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun pergi meninggalkan Sayyidah Hajar beserta Ismail di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim meninggalkan jirabun wasiqa, tempat yang berisikan makanan, lalu kemudian tempat yang berisikan minuman, gitu ya. Yang lalu kemudian seiring berjalannya waktu, makanan yang dimiliki oleh Sayyidah Hajar beserta Nabi Ismail ini pun habis, gitu ya, dan minumannya pun juga habis. Yang lalu kemudian Sayyidah Hajar beserta Nabiullah Ismail pada saat itu kehausan, karena sudah tidak ada makanan, tidak ada minuman yang dapat dikonsumsi lagi. Maka pada saat itu Sayyidah Hajar pergi menuju bukit terdekat dari di mana Sayyidah Hajar berada, yang mana bukit yang terdekat pada saat itu adalah Bukit Safa, yang tidak terlalu tinggi juga. Lalu kemudian setelah itu Sayyidah Hajar naik ke atas Bukit Safa. Lalu kemudian setelah itu melihat di kanan kirinya, apakah ada orang, apakah ada para musafir yang lewat yang memungkinkan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ternyata tidak ada. Lalu kemudian Sayyidah Hajar pun turun daripada Bukit Safa, lalu kemudian menuju Bukit Marwah, ya, yang mana jarak antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah di sini Sayyidah Hajar harwil, ya, itu harwil adalah dia berlari-lari, ya, dengan penuh semangat untuk yang namanya bisa menemukan orang yang bisa menyelamatkan dia dengan putranya. Nabiullah Ismail dapat membantu dia dengan putranya. Lalu kemudian sesampainya di Bukit Marwah, Sayyidah Hajar ini pun naik ke atas Bukit Marwah. Lalu kemudian melihat di kanan kirinya, gitu ya, ternyata tidak ada seorang pun yang didapati oleh Sayyidah Hajar. Lalu kemudian kembali, yang namanya Sayyidah Hajar ini kembali berlari menuju yang namanya Bukit Safa. Hal ini terus dilakukan oleh Sayyidah Hajar sampai 7 kali putaran. Nah, gitu ya. Yang mana dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar di sini menjadi sebuah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagi umat setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam pelaksanaan ibadah haji mereka, yaitu amalan yang bernama sa'i, yaitu
berjalan dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah, dari Bukit Marwah menuju Bukit Safa sebanyak 7 kali putaran. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah Sayyidah Hajar ini berjalan menuju Bukit Safa untuk putaran yang ke-7, yang lalu kemudian setelah berada di atas Bukit Marwah, Sayyidah Hajar mendengarkan sebuah suara. Ya, mendengarkan sebuah suara yang lalu kemudian Sayyidah Hajar ini mendatangi asal daripada suara tersebut. Yang lalu kemudian setelah itu ternyata Sayyidah Hajar mendapati malaikat Allah Subhanahu wa taala yang lalu kemudian membuatkan yang namanya sumber daripada air Zam-Zam, ya, di bawah kaki daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Yang lalu kemudian setelah itu memancarlah mata air daripada kaki daripada Nabiullah Ismail alaihissalam, yang lalu kemudian mata air ini dinamakan dengan air Zam-Zam. Maka lalu kemudian Sayyidah Hajar pun menampung air yang keluar daripada sumur Zam-Zam tersebut. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Bukhari, Rasulullah menyampaikan, yarhamullahu umma Ismail, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Ismail. Lau tarakat Zamzam atau qala lau lam taghrif minal ma'i lakanat Zamzamu 'ainan ma'ina. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Sayyidah Hajar, merahmati ibunya Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana Sayyidah Hajar di sini adalah wanita yang memanfaatkan air Zam-Zam tersebut. Yang lalu kemudian Nabi menyampaikan, kalau saja air Zam-Zam ini tidak dimanfaatkan, tidak diambil, maka yang terjadi air Zam-Zam ini akan menjadi mata air yang mengalir, akan menjadi air sungai, gitu ya. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kisah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, yang diambil daripada riwayat hadis dan juga yang diambil daripada riwayat-riwayat hadis di dalam kitab-kitab para ulama. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu pun terus berjalan, gitu ya. Yang mana Sayyidah Hajar beserta Nabiullah Ismail memanfaatkan mata air Zam-Zam ini untuk sebagai makanan, gitu ya, keseharian, makanan yang dikonsumsi, ya. Air Zam-Zam ini sudah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keseharian Sayyidah Hajar beserta Nabiullah Ismail. Yang lalu kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata datang, gitu ya, beberapa orang dari kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum ini pada saat itu tinggalnya juga berada di kota Makkah, akan tetapi di bagian bawahnya, di sebuah tempat yang bernama Kada, gitu ya, sebuah tempat yang bernama Kada. Yang lalu kemudian ketika beberapa orang dari kabilah Jurhum melewati tempat di mana Sayyidah Hajar ini tinggal, gitu ya, ternyata orang-orang dari kabilah Jurhum ini mendapati ada beberapa ekor burung, yang mana burung-burung tersebut meminum daripada mata air Zam-Zam tersebut. Yang lalu kemudian beberapa orang kabilah Jurhum tersebut mendatangi Sayyidah Hajar, lalu kemudian meminta izin, apakah boleh kalau misalkan kami dari kabilah Jurhum juga tinggal di sini memanfaatkan mata air yang ada. Lalu kemudian Sayyidah Hajar menyampaikan kepada kabilah Jurhum tadi, untuk memiliki air atau sumur atau mata air Zam-Zam ini maka tidak diperbolehkan, tapi untuk memanfaatkannya, untuk minum, untuk memberikan minum kepada hewan-hewan ternak, maka diperbolehkan, dipersilahkan. Maka mereka pun, kabilah Jurhum, mengajak keluarga-keluarga mereka untuk tinggal di kota Makkah tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu kemudian bercampurlah yang namanya Sayyidah Hajar beserta Nabi Ismail dengan masyarakat Arab daripada kabilah Jurhum, yang mana kabilah Jurhum ini adalah Al-Qahtaniyun, dari masyarakat Arab asli, gitu ya. Yang lalu kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam pun belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat, beberapa kali mengunjungi yang namanya Sayyidah Hajar, mendatangi yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam untuk menjenguk, melihat bagaimana keadaan mereka, ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah
kisah daripada Sayyidah Hajar, yang mana ketika kita mempelajari akan kisah daripada Sayyidah Hajar, maka ada banyak pembelajaran penting yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar. Perjalanan hidup yang tidak mudah yang dilalui oleh Sayyidah Hajar, gitu ya. Yang mana di antara pembelajaran yang dapat kita petik, yang pertama adalah tentang kesabaran, gitu ya. Betapa sabarnya Sayyidah Hajar di sini. Di dalam kitab Umdatul Qari, Al-Dhahhak menyampaikan Sayyidah Hajar ini kendati pun dia adalah seorang hamba sahaya, pada awalnya Sayyidah Hajar ini adalah salah seorang putri daripada Raja Mesir. Ini disebutkan oleh Al-Dhahhak di dalam kitab Umdatul Qari, yang mana lalu kemudian bapaknya Sayyidah Hajar ini, gitu ya, dikalahkan oleh Raja Mesir yang lain, sehingga sang ayah ini pun meninggal. Lalu kemudian putri atau Sayyidah Hajar ini pun dijadikan sebagai hamba sahaya, yang lalu kemudian Sayyidah Hajar dihibahkan, diberikan kepada Sayyidah Sarah, lalu kemudian diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang lalu kemudian lahirlah seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada perjalanan hidup yang dapat kita petik dari perjalanan hidupnya Sayyidah Hajar. Bagaimana sabarnya Sayyidah Hajar ini di dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Ini adalah hakikat daripada kehidupan dunia, yang mana tiap-tiap manusia adalah mesti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidupnya. Bagaimana yang awalnya Sayyidah Hajar hidup di di bawah naungan istana di Mesir, ya, yang lalu kemudian berpindah kepemilikannya, gitu ya, menjadi miliknya Sayyidah Sarah, yang lalu kemudian hidup di bawah perkemahan Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim, yang lalu kemudian setelah itu berpindah kehidupannya di kota Makkah Al-Mukarramah, yang pada saat itu adalah tempat yang tandus, yang tidak dihuni oleh umat manusia, sampai pada akhirnya Sayyidah Hajar beserta Nabi Ismail hidup dengan masyarakat atau kabilah Jurhum, yaitu orang-orang Arab asli. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembelajaran tentang kesabaran. Ya, apa sabarnya Sayyidah Hajar ini di dalam menghadapi kehidupannya, di dalam menjalani kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada Sayyidah Hajar, ya. Termasuk juga bagaimana sabarnya Sayyidah Hajar ketika ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Ketika Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, ya, kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini?" Ya. Yang lalu kemudian ketika tahu ternyata yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Hajar menghadapi, menjalani takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya dengan penuh kesabaran. Ini pembelajaran yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar yang pertama. Yang lalu kemudian pembelajaran yang kedua, Sayyidah Hajar ini adalah seorang wanita yang berupaya senantiasa untuk menutupi auratnya. Ya? Ketika Nabi Ibrahim, gitu ya, ketika Sayyidah Hajar ini mengandung Nabi Ismail, lalu kemudian melahirkan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika masih berada di negeri Syam. Di sini Sayyidah Hajar ini dinamakan sebagai seorang wanita yang menggunakan ikat pinggang pertama kali, ya, talbasun niqab. Jadi Sayyidah Hajar adalah wanita pertama yang menggunakan ikat pinggang, yang lalu kemudian menjulurkan pakaiannya, gitu ya, menjulurkan pakaiannya hingga menyapu tanah dengan maksud dan tujuan untuk menghilangkan jejak langkahnya daripada Sayyidah Sarah, gitu ya, untuk menghilangkan langkah kakinya daripada Sayyidah Sarah. Yang mana oleh para ulama, dari apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar di sini, ini merupakan bentuk daripada kesungguhan Sayyidah Hajar di dalam menutupi auratnya. Dan ketika Sayyidah Hajar ini juga naik ke atas Bukit Safa, lalu kemudian pergi dari atas Bukit Safa ke Bukit Marwah, di sini Sayyidah Hajar tidaklah lari kecuali berada di tempat yang rendah yang tidak memungkinkan dilihat oleh manusia. Hanya kalau yang pernah melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, ada jarak baina al-alamain al-akhbaraini, ya, jarak dari atas Bukit Safa menuju Bukit Marwah, ada jarak kurang lebih sekitar 5-10 meter yang ditandai dengan tanda hijau. Di sana tempat di mana dahulu Sayyidah
berlari, gitu ya, berlari. Nah, maka berlarinya Sayyidah Hajar di tempat yang tidak dilihat oleh manusia, di tempat yang rendah, menunjukkan bahwasanya Sayyidah Hajar ini adalah seorang wanita yang suci, yang menutupi auratnya. Nah, ini adalah pesan yang dapat kita petik sebagai seorang muslim untuk memberikan nasihat kepada ibunya, istrinya, saudari-saudarinya, ataupun sebagai seorang wanita muslimah terhadap diri mereka sendiri untuk hendaknya senantiasa menutupi aurat mereka, gitu ya. Yang namanya wanita, keseluruhan tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pembelajaran kedua yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar. Lalu kemudian yang ketiga, kita dapat mengambil pembelajaran tentang bagaimana kasih sayangnya Sayyidah Hajar di dalam merawat Nabiullah Ismail alaihissalam, gitu ya. Bagaimana kasih sayangnya Sayyidah Hajar di dalam merawat Nabiullah Ismail alaihissalam, diopeni, gitu ya. Sampai ketika yang namanya perbekalan Sayyidah Hajar, makanan dan minumnya ini sudah habis, yang mana Sayyidah Hajar di sini berusaha, berupaya untuk bagaimana Sayyidah Hajar ini bisa memenuhi kebutuhan Nabiullah Ismail dengan berupaya naik ke atas bukit Safa, naik ke atas bukit Marwah, mencari apakah ada orang di sana yang tinggal yang memungkinkan untuk membantu mereka. Maka ini adalah di antara bentuk kasih sayang Sayyidah Hajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini adalah pembelajaran yang ketiga. Jadi yang pertama adalah tentang kesabaran, lalu kemudian tentang menutup aurat, lalu kemudian yang ketiga adalah tentang kasih sayang. Terkait dengan kesabaran, terkait dengan kesabaran, pada kesabaran Sayyidah Hajar, ketika Nabiullah Ismail ini sudah mulai tumbuh besar, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk Nabi Ibrahim menyembelih putranya, untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim ini menyembelih putranya Nabi Ismail. Dan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada seorang nabi berupa mimpi adalah hak. Mimpinya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala adalah wahyu. Yang lalu kemudian Nabi Ibrahim pun mendatangi Nabi Ismail. Di sana ada Hajar, ada Nabi Ibrahim, lalu kemudian ada Nabiullah Ismail alaihissalam, sebuah keluarga yang mana lalu kemudian dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ditawarkan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Wahai putra tersayangku, aku melihat di dalam tidurku bahwasanya aku ini menyembelih. Apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Lalu kemudian Nabi Ismail menyampaikan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Bagaimana sabarnya Hajar di dalam menjalani ketetapan Allah, di dalam menjalani perintah-perintah Allah. Bagaimana ketakwaan Nabiullah Ibrahim, kesabaran Nabi Ibrahim, dan bagaimana baktinya Nabi Ismail alaihissalam di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini ada pembelajaran tentang betapa sabarnya Sayyidah Hajar di sini. Sabarnya sangat luar biasa sekali. Nah, maka ini di antara pembelajaran-pembelajaran yang dapat kita petik daripada kisah Sayyidah Hajar. Lalu kemudian ada pembelajaran tentang at-tawakkul 'ala Allah. Tawakalnya Sayyidah Hajar ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal penting yang mesti harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang muslimah di dalam hidupnya. Tentang tawakal. Yang mana tawakal di sini dipetik daripada bagaimana Sayyidah Hajar ketika ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seraya Sayyidah Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah yang memerintahkanmu ini adalah Allah? Yang mana ketika Nabi Ibrahim menyampaikan, qala na'am, iya, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Sayyidah Hajar menyampaikan, idzal la yudayyi'allah. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Ada pembelajaran tentang tawakal. Bagaimana tawakalnya Sayyidah Hajar di sini, masya Allah sangat luar biasa sekali. Ditinggal di tengah padang pasir, yang tidak ada makan, yang tidak ada pepohonan,
yang tidak ada umat manusia di sana, tidak ada apa-apa. Akan tetapi karena itu adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, maka di sini Sayyidah Hajar dengan penuh tawakalnya, dengan penuh ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka oleh karenanya Nabi Ibrahim ini ketika beliau sudah pergi meninggalkan Sayyidah Hajar beserta putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim berada di tempat yang bernama Athaniyah, lalu kemudian Nabi Ibrahim ini menghadap ke arah Ka'bah. Lalu kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, aku meninggalkan anak keturunanku, meninggalkan keluargaku di lembah yang tidak ada tanaman-tanaman di sana, yaitu 'inda baitikal muharram, yaitu di rumah, di tanah haram ya Allah. Rabbana liyuqimus sholata, itu ya Allah agar mereka dapat melaksanakan ibadah salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan umat manusia datang ke tempat ini ya Allah. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakan kepada mereka buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Padahal tempat itu adalah tempat padang pasir, tanah tandus yang tidak ditempati oleh siapapun di sana pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, karuniakan buah-buahan kepada mereka ya Allah, semoga mereka menjadi hamba-hambamu yang bersyukur. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pembelajaran tentang bagaimana tawakalnya, bagaimana taatnya Sayyidah Hajar di dalam menjalani ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang lalu kemudian pembelajaran terakhir yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar adalah al-akhdhu bil asbab, adalah sunnah di dalam menempuh sebab. Ya? Ketika yang namanya perbekalan Sayyidah Hajar dari makanan dan minuman yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bagi keduanya sudah habis, maka di sini Sayyidah Hajar berusaha, berupaya untuk bagaimana dia bisa memperoleh bantuan. Dengan naik ke atas bukit Safa, naik ke atas bukit Marwah, mencari apakah ada orang di kanan kirinya yang memungkinkan untuk bisa memberikan bantuan kepada Sayyidah Hajar. Maka di sini ada pembelajaran tentang al-akhdhu bil asbab, bagaimana seorang muslim itu adalah hendaknya menempuh sebab di dalam hidupnya untuk mencapai apa-apa yang diharapkan, apa-apa yang dia inginkan, baik itu untuk kebaikan duniawinya ataupun untuk kebaikan ukhrawinya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nah maka ini adalah pembelajaran yang dapat kita petik daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar. Yang mana kalau kita simpulkan, Sayyidah Hajar ini ya, adalah pada awalnya hadiah yang diberikan oleh Raja Mesir kepada Sayyidah Sarah, yang lalu kemudian Sayyidah Sarah ketika mendapati dirinya tidak bisa melahirkan anak, gitu ya. Lalu kemudian Sayyidah Sarah menghadiahkan Sayyidah Hajar kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang lalu kemudian setelah itu lahirlah seorang putra yang bernama Nabiullah Ismail, gitu ya. Yang lalu kemudian Sayyidah Hajar ternyata tidak mampu menahan kecemburuannya. Lalu kemudian setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa Sayyidah Hajar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berada di kota Makkah. Mana hal ini tentunya adalah dengan perintah Allah, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Padahal setelah itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya Sayyidah Sarah ini 3 tahun setelah yang namanya kelahiran Nabiullah Ismail alaihissalam, Sayyidah Sarah juga melahirkan seorang anak yang bernama Ishaq, gitu ya. Seorang anak yang bernama Ishaq, yang lalu kemudian dari Ishaq lahirlah seorang anak yang bernama Yakub, gitu ya. Yang mana lalu kemudian dari anak-anak keturunan Nabiullah Yakub alaihissalam inilah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari putra Nabi Ibrahim, dari putranya, dari Sayyidah Hajar yang bernama Ismail alaihissalam, tidak ada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dari keturunannya sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ditinggal yang namanya Sayyidah Hajar beserta Nabiullah Ismail alaihissalam di kota Makkah. Lalu kemudian ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Yang lalu kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan bahwasanya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu beberapa kali di dalam riwayat bahwasanya Nabi Ibrahim mendatangi Sayyidah Hajar dan juga mendatangi Nabiullah Ismail alaihissalam.
Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, makanan dan minumannya pun habis. Lalu kemudian setelah itu Sayyidah Hajar naik ke atas bukit Safa, ke atas bukit Marwah sampai 7 kali putaran, ya, yang mana ini menjadi syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ibadah sa'i, ya. Dan lalu kemudian setelah itu ditemukanlah yang namanya mata air Zam-Zam yang dijadikan sebagai sumber penghidupan Sayyidah Hajar dan Nabiullah Ismail, sampai pada akhirnya bertemu dengan para musafirun, para kabilah yang berasal dari Bani Jurhum, yang lalu kemudian diizinkan untuk juga tinggal di kota Makkah bersama Sayyidah Hajar bersama Nabiullah Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ismail pun bercampur baur dengan kabilah Jurhum, menikah daripada wanita dari kabilah Jurhum, belajar bahasa Arab dengan mereka, sampai pada akhirnya, gitu ya, di antara anak keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulan pembelajaran yang dapat kita petik adalah tentang kesabaran Sayyidah Hajar alaihissalam, gitu ya. Bagaimana Sayyidah Hajar menjalani ketetapan hidup, perjalanan hidup yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan padanya, gitu ya. Bagaimana Sayyidah Hajar sabar, gitu ya, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ketika yang namanya Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail, betapa sabarnya Sayyidah Hajar di dalam menjalani perjalanan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Lalu kemudian pembelajaran tentang menutupi aurat, bagaimana Sayyidah Hajar ini dari kisah yang disebutkan, bagaimana Sayyidah Hajar adalah seorang wanita yang bersungguh-sungguh di dalam menutupi auratnya. Lalu kemudian tentang kasih sayang yang ketiga, bagaimana kasih sayangnya Sayyidah Hajar kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan kemudian yang keempat tentang tawakalnya Sayyidah Hajar kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya ini perintah Allah ketika hendak meninggalkan Sayyidah Hajar menyampaikan bahwasanya, gitu ya, Sayyidah Hajar menyampaikan bahwasanya Allah tidak akan meninggalkan kita begitu saja, tidak akan menyia-nyiakan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Lalu kemudian yang kelima tentang ketaatan Sayyidah Hajar. Lalu kemudian yang terakhir tentang sunnah al-akhdhu bil asbab, sunnah menempuh sebab yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar ketika kehabisan bekal, ya, makanan dan minuman, bagaimana Sayyidah Hajar naik ke atas bukit Safa dan ke atas bukit Marwah. Nah, maka ini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah adalah pembelajaran yang dapat kita pelajari daripada perjalanan hidup Sayyidah Hajar, ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan? Dipersilakan. Jadi tidak ada yang ditanyakan, insyaallah. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan kemanfaatan, inspirasi bagi kita, bagaimana seorang muslim, seorang muslimah hendaknya sabar di dalam menjalani kehidupannya. Hendaknya seorang wanita muslimah adalah menjadi seorang wanita yang bersungguh-sungguh di dalam menutupi auratnya, lalu kemudian menjadi seseorang yang penuh dengan kasih sayang. Lalu kemudian pembelajaran tentang tawakal tadi kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tentang sunnah menempuh sebab di dalam kehidupan ini. Ini adalah pembelajaran yang dapat kita petik pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Selamat melaksanakan ibadah puasa Arafah. Semoga amalan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya dulu. Oh iya? Gampang maksudnya. Masuk aja. Lift ini ya? Iya. Langsung otomatis.